Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggit Fahri Rami, NIM 121211085 dari Teknik Pertambangan. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya ujian akhir semester praktikum geologi struktur. Untuk pertama-tama mungkin saya akan menunjukkan soalnya. Nah, pada pada Excel yang diberikan terdapat data-data strike dip dari masing-masing bidang yang masing-masing untuk setiap NIM-nya berbeda datanya. Di sini karena saya NIM-nya 1212185 dan diambil dua digit terakhir NIM yaitu 85, saya memperoleh data untuk bidang A strike-nya 195, dip-nya 55, bidang B strike-nya 235, dip-nya 45, bidang C strike-nya 0, dan dip-nya 35, untuk bidang D strike-nya 285, dan dip-nya 40. Untuk mengerjakan soal nomor satu ini, saya mengasumsikan bidang A dan bidang B ini sebagai sayap A dan sayap B, untuk plan C ini adalah sebagai bidang C, dan untuk plan D ini sebagai fin. Oke, langsung saja langsung ke 1.1. Kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B. Untuk menjawab soal, oh, sorry. Nah, saya telah melakukan penguploadan dari Excel yang telah diberikan tadi. Untuk masing-masing bidang, saya telah memasukkan nilai strike dan dip-nya tadi. Untuk bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, yaitu kedudukan perpotongan sayap A dan sayap B, kita dapat melakukannya dengan cara masuk ke calculation, kemudian to plan calculation, to plan 1 ini kita masukkan plan A, strike-nya 195, dan dip-nya 55. Untuk plan 2 ini kita masukkan sayap B, 235, dan 45. Nah, sudah muncul line of intersection yaitu 330,8 dan 44,9. 330,8 di sini menunjukkan strike dari ah, tren dari perpotongan sayap A dan sayap B, sedangkan 44,9 menunjukkan kedudukan plus dari perpotongan sayap A dan sayap B. Jika sudah, akan saya klik OK. Saya akan membuat dataset baru yang bernama perpotongan A dan B, kemudian saya masukkan tren dan plunge sesuai dari hasil yang telah kita peroleh tadi, 330,8 dan 44,9. Dan untuk hasil akhirnya dapat ditulis di Excel 330,8 dan 44,9. 330,8 dan 44,9. Udah. Kemudian untuk soal nomor 2 ya 1.2 kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Untuk mengerjakan 1.2 ini eh, kita akan memunculkan perpotongan A dan B pada layar. Oke, kalau jika sudah akan ditentukan juga pulse dari A dan B. Untuk memunculkan pulse dari A dan B ini, pertama-tama kita klik pada dataset plan A, kemudian calculation pulse. Karena saya tadi sudah melakukan pulse ini, maka saya tidak perlu melakukannya lagi. Dan setelah kita mengklik pulse tadi, akan muncul dataset baru yang bernama pulse to plan A. Begitu juga dengan plan B, kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita munculkan pulse to plan A dan to plan B ini. Jika sudah, eh, kita sebidangkan kedua pulse ini dengan cara ke data, kemudian enter with mouse, kita
eh, sesuaikan bidang yang memotong kedua pulse plane A dan pulse plane B. Jika sudah, kita lepaskan mouse, kemudian kita tekan bersamaan Alt dan klik kiri. Tadi saya juga sudah melakukannya, yaitu didapat bidang seperti ini. Jika sudah melakukan tahap ini, tahap selanjutnya adalah kita menentukan titik tengah antara pulse A dan pulse B. Caranya dilakukan secara manual, yaitu mengkira-kira sendiri di mana letak posisi tengah dari pulse A pulse B ini yang sebidang. Dan setelah membagi tadi, didapat garis bagi dengan kedudukan berikut. 121 dan 42 ini. Oke, ke tahap berikutnya yaitu menentukan kedudukan bidang bagi. Kedudukan bidang bagi di sini dapat dicari dengan data enter with mouse, kemudian kita sesuaikan eh, bidang yang melewati garis bidang bagi tadi sama perpotongan sayap A dan sayap B. Nah, jika sudah sesuai seperti ini, maka kita lepaskan mouse, kemudian kita tekan Alt dan klik kiri secara bersamaan. Didapat bidang baginya seperti ini. Untuk kedudukannya dengan strike 315 dan div 75. Ini hasil akhirnya untuk jawaban 1.2. Akan kita tulis di Excel. 315 dan 75. 315 dan 75. Oke, lanjut ke 1.3. 1.3 ini kedudukan garis bidang C dan sayap A. Eh, Mengerjakan soal 1.3 ini caranya sama seperti 1.1 tadi, yaitu dengan menentukan perpotongan antara bidang C dan sayap A. Untuk langkah pertamanya kita akan munculkan bidang C dan sayap A, kemudian kita masuk ke calculation, to plan calculation, kita masukkan data-data dari sayap A dan bidang C. Sayap A 195,5, 195, dan dipnya 55. Untuk plan 2 yaitu bidang C 0 dan 35. Nah, didapat line of intersection-nya yaitu 10,1 dan 7, kemudian kita OK, akan muncul pada layar bagian kiri bawah ini. Kita buat dataset baru. Nah, kita buat dataset baru, tadi saya sudah membuatnya. Nah, kemudian nilai yang kita hitung tadi dari kalkulasi line of intersection 10,1 dan 7 ini kita buat data baru pada dataset yang telah kita buat sebelumnya, yaitu 10,1 dan 7. Oke, dan inilah hasil akhir dari 1.3. Kan kita tulis pada Excel 10,1 dan 7. Oke, lanjut. 1.4 sudut antara sayap A dan sayap B. Untuk menentukan sudut antara sayap A dan sayap B, tahap awalnya kita munculkan terlebih dahulu sayap A dan sayap B. Kemudian kita masuk ke data, kalkulasi, kalkulasi, terus to plan, ah, kalkulasi, to plan kalkulasi, kemudian kita masukkan data A dan B. Data A yaitu 195, 195, dan dipnya 55, dan B 235, dan dipnya 45. Ya, sudah, kita masuk ke bisektor dan didapat acute angle-nya sebesar 31,9. Kita oke, nilainya akan muncul di bawah ini. Dan nilai 31,9 ini adalah sudut antara sayap A dan sayap B. Kita tulis di Excel 31,9. Oke, benar. Lanjut ke 1.5. 1.5 yaitu sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang B. Oke, mengerjakan soal 1.5 ini yaitu pertama-tama kita akan memunculkan
titik A dan bidang A dan bidang C. Kemudian eh, kita munculkan juga titik perpotongannya bidang A dan bidang C tadi. Nah, yang disoalkan ditanya perpotongan terhadap bidang B. Sedangkan pada bidang B sekarang diketahui bukan titik atau bukan garis. Jadi dalam bentuk bidang dan tidak mungkin kita menghitung menghitung sudut antara bidang dan garis, tidak make sense. Sehingga akan kita buat bidang B ini sebagai garis dengan cara mempulskannya. Kita kalkulasi, kemudian kita pulse, didapat pulse to plane B ini. Kita munculkan. Nah, nilai dari tren plunge pulse to plane B ini akan kita gabung menjadi satu dataset dengan perpotongan A dan C tadi. Kita masukkan 145 dan 45-nya tadi ke sini. Ini 145 dan 45 ini nilai dari pulse bidang B tadi. Jika sudah kan kita blok, kalkulasi, angle between, selected line. Didapat angle-nya 114,2 dan 65,8. Yang kita ambil adalah yang 65,8 sudut terkecilnya. Akan kita masukkan ke Excel. 1.5, 65,8. Oke, lanjut. 1.6, pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang vein. Untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita menentukan dataset vein dengan cara yang pertama, eh, tren dari vein ini kita mengambilnya dari plan D, yaitu 285, sama-sama seperti strike bidang D 285. Namun, pada vein ini plusnya kita buat 0. Kemudian, perpotongan bidang A dan bidang C tadi, atau sayap A dan bidang C tadi, kedudukannya kita tulis di sini sebesar 10,1 dan 0,7. 10,1 dan 0,07 ini didapat dari nomor 1.3 tadi. Setelah itu kita blok untuk menentukan pitch-nya. Kemudian di kalkulasi angle between selected line. Diperoleh jawabannya 85,1 dan 94,9. Yang kita pilih adalah 85,1 karena sudut terkecil. 1.6, 85,1. Oke, lanjut 1.7, garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Untuk mengerjakan soal ini terlebih dahulu kita memunculkan bidang A dan C, kemudian kita munculkan nilai perpotongan A dan C, kemudian kita munculkan B dan D, kita munculkan perpotongan B dan D. Nah, sudah. Jika sudah, kita menentukan bidang yang melewati eh, kedua titik ini atau garis ini. Dengan cara data, enter with mouse, kita plot secara manual, di mana bidang ini akan melewati kedua garis perpotongan AB, AC, dan BD. Apabila sudah, kita lepaskan mouse, ALT, dan klik kiri secara bersamaan. Jika sudah, akan muncul bidang seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya, kita menentukan titik tengah seperti yang kita lakukan di nomor 1.2 tadi, yaitu mengkira-kira secara manual di mana titik tengah antara kedua titik ini namun masih dalam satu bidang diperoleh titik ini. Nah, hasil tren dan plus ini akan menjawab pertanyaan kita di nomor 1.7, yaitu trennya 5 dan plusnya 23. Nah, sip. Oke, lanjut kita mengerjakan soal nomor 2. Diketahui bidang A sebagai shear fracture 1, bidang B shear fracture 2, dan bidang C sebagai bidang sesar. Sebelumnya saya telah memplot data dari Excel tadi juga di software SteroNet ini.
Saya memplot shear fracture sebagai satu dataset dan bidang sesar sebagai satu dataset. Shear fracture ini berupa shear fracture bidang A dan bidang B. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu tentukan sigma 1, 2, 3. Nah, sigma 1 di sini dapat kita peroleh dengan cara eh, membuat pulse dari shear fracture masing-masing. Caranya adalah kita mengklik pada dataset shear fracture, kemudian dikalkulasi pulse. Karena saya tadi juga sudah melakukannya, didapat pulse to shear fracture ini. Dapat 2 titik. Kemudian dari pulse ini akan kita sebidangkan dengan cara enter with mouse tadi, kita plot secara manual di mana bidang ini akan melewati kedua garis dari pulse shear fracture. Nah, bila sudah kita klik HLT dan klik kiri bersamaan, diperoleh bidang berikut. Kemudian kita menentukan titik tengah dari eh, pulse dari shear fracture ini dengan cara manual, memperkirakan di mana titik tengah yang tepat. Diperoleh titik ini. Oke, lanjut. Eh, perpoto- Perpotongan antara shear fracture ini juga akan kita munculkan dalam layar sebagai titik. Kemudian akan kita hubungkan kedua titik ini antara perpotongan shear fracture dan garis bagi. Diperoleh bidang seperti ini. Diperoleh bidang seperti ini. Bidang ini dapat muncul dengan cara tadi enter with mouse, kemudian kita seperti ini kita plot sesuai bidang yang melewati kedua titik. Sudah. Lah, ja, eh, bidang bagi ini kita namakan axial axial plane. Kemudian dari axial plane ini akan kita pulsekan. Nah, diperoleh titik di sini. Nah, titik ini dinamakan sigma 1. Karena saya tadi juga sudah membuat di sini, dinamakan sigma 1 akan saya munculkan. Nah, ini yang dinamakan sigma 1 kita. Kemudian untuk sigma 2, perpotongan antara axial plane dengan bidang sesar. Axial plane ini akan kita tentukan perpotongannya dengan bidang sesar yang di mana bidang sesarnya berwarna merah. Oke, untuk menentukan perpotongannya antara sesar dan bidang axial plane ini ke data, kemudian di kalkulasi, itu plane kalkulasi, kita masukkan strike dip dari bidang aksial tadi dan bidang sesar. Diperoleh titik potongnya yaitu seperti ini dengan kedudukan tren 126,3 dan plunge 29,4. Dan perpotongan ini dinamakan sigma 2. Kemudian untuk sigma 3 dapat kita peroleh dengan cara eh, menjadikan sigma 1 dan sigma 2 ini satu bidang dengan cara enter with mouse seperti tadi. Nah, apabila telah melewati dua garis tersebut, kita lepas, kita tekan Alt dan klik kiri secara bersamaan, didapat bidang seperti ini. Kemudian untuk sigma 3 kan diperoleh dari pulse bidang yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita pulse, karena saya tadi juga sudah melakukannya, sehingga didapat sigma 3 berada di posisi seperti ini. Sigma 3-nya seperti ini. Di posisi kedudukan tren 338 dan plunge 56. Akan kita tulis pada Excel, yaitu sigma 1, 2, 5, dan 15. Sigma 1, 2, 5, dan 15. Sigma 2,
sigma 2 126,3 dan 29,4, 126,3 29,4, sigma 3 sigma 3-nya yaitu dengan tren 338 dan plus 56. Oke, lanjut. Untuk net slip sendiri dapat kita tentukan juga dengan cara akan menentukan pulse dari bidang sesar. Bidang sesar ini akan kita tentukan pulse-nya dengan cara mengklik pada dataset bidang sesar, kemudian kalkulasi kita pulsekan, didapat dataset baru yaitu eh, pulse to bidang sesar ini. Nah, berwarna merah ini. Kemudian eh, pulse dari bidang sesar tadi akan kita sebidangkan dengan sigma 2 diperoleh auxiliary plane. Nah, sigma 2-nya di sini dan pulse-nya tadi dari sesar di sini. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu dengan data enter with mouse. Kemudian sigma 1 dan sigma 3 akan kita sebidangkan juga. Sigma satunya di sini, sigma 3-nya di sini akan kita sebidangkan dengan cara sama data enter with mouse. Diperoleh bidang seperti ini. Sigma satunya di sini, sigma 3-nya di sini. Untuk menentukan net slip, titik titik potong dari eh, titik potong antara kesebidangan dari kesebidangan sigma satu dan sigma 3 dan perpotongannya sama bidang sesar disebut net slip. Nah, ini jadi tadi eh, setelah kita mesebidangkan sigma satu dan sigma 3, kemudian kita tentukan titik potongnya dengan bidang sesar, diperoleh net slip dengan kedudukan tren 25 dan plus 17. Oke, untuk nama sesar sendiri dapat kita cari dengan cara akan kita munculkan auxiliary plane-nya yang telah kita tentukan sebelumnya. Bidang sesar juga sigma satu dan sigma 3. Nah, sesuai dengan Bitsball seismologi, sigma satu akan diberikan warna terang dan sigma 3 akan diberikan warna gelap. Nah, karena sigma 3 berada pada eh, bagian bola yang sebelah sini, kan kita beli warna gelap dan seberangnya juga. Nah, sigma satu berada pada posisi seperti ini. Oke, apabila sudah kita tentukan mana yang gelap dan mana yang terang, kita mengacu pada Bitsball seismologi.
Nah, seperti yang telah kita kerjakan sebelumnya, bahwa stereonet kita akan menyerupai strike slip yang seperti ini. Kemudian untuk arahnya dapat kita lakukan dengan cara kaidah tangan kiri. Dengan kaidah tangan kiri, dengan tangan kirinya eh, di disesuaikan arahnya dengan auxiliary plane. Kemudian untuk melingkar melingkarnya tangan kiri akan menyesuaikan dengan arah eh, sigma 3 tadi, di mana sigma 3-nya berada di sini, sehingga eh, tangan kiri akan menyentuh menyentuh bidang yang terang atau sigma 1 bagian sini. Tangan kirinya kita posisikan seperti ini pada sepanjang garis auxiliary plane. Kemudian telunjuk kita akan menyentuh pertama kali pada eh, sigma 1 ini atau yang berwarna terang. Sehingga dapat kita tentukan bahwa strike slip, nama sesar dari kita adalah strike slip. Kemudian untuk arahnya akan mengarah ke sebelah kiri atau dextral. Akan kita tulis pada Excel. Oh, untuk bergerak ke arah kiri namanya sinistral. Oke, sehingga untuk soal nomor 2 telah selesai kita kerjakan. Lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini, pada mulanya kita akan eh, menentukan terlebih dahulu pada bidang A dan B ini menyesuaikan dengan excellent telah diberikan tadi, yaitu bidang A ini sebagai plan A dan bidang B ini sebagai ah penampang B ini sebagai bidang D. Ya, dapat dilihat pada layar yaitu strike A 195, dip A 55, strike B atau strike D, plan D 285, dip B atau dip dari plan B tadi 40. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu dengan eh, menentukan titik acuan utara sebagai 0 derajat yang diberi warna hitam di sini. Begitu pula dengan penampang B. Kita tentukan juga arah utaranya dengan 0 derajat yang berwarna hitam. Kita tuh kita tulis juga atau kita gambar juga strike dari masing-masing penampang ini, yaitu strike A195 kita gambar dengan sesuai acuan 0 derajatnya tadi sebagai arah utara, dan pada strike singkapan B ini 285 dengan titik acuan 0 derajat utara pada garis hitam ini. Kita gambar sejauh 285 ke sini, didapat perpanjangan strike ini, dan kemudian kita gambar juga pada singkapan A 195 sebesar ini, kemudian diperpanjang sepanjang strike A seperti ini. Pada tahap berikutnya kita akan menentukan
garis yang tegak lurus dengan masing-masing strike pada singkapan yang digambarkan dengan warna ungu. Warna ungu di sini ditentukan dengan cara kaidah tangan kanan dengan jempol kita menunjukkan strike, sedangkan masing-masing jari menunjukkan arah arah tegak lurus dari strike ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan dip dengan cara membuat garis sesuai besarnya sudut dengan acuan garis tegak lurus yang telah kita buat sebelumnya. Jadi 40 derajat di sini besarnya sudut antara garis warna kuning ini dengan garis warna ungu. 55 derajat di sini juga sesuai dengan dip A yaitu 55 adalah sudut antara garis kuning dan garis ungu. Oke, lanjut. Setelah itu kita perpan kita perpanjang, kita tentukan garis T yang besarnya bebas, namun sama. Jadi T yang di sini sama dengan T yang di sini. Saya membuatnya dengan panjang 2 cm. Tegak lurus dengan garis oh, garis T ini kita buat sejajar dengan strike yang telah kita buat di awal tadi. Kemudian kita perpanjang hingga kedua garis T ini berpotongan. Setelah itu kita tentukan tren, tren kita tentukan tren dengan cara yang pertama yaitu menghubungkan titik potong antara garis perpanjangan T ini dengan eh, perpotongan antara kedua strike. Diperoleh garis ini berwarna pink yang saya tunjukkan dengan pointer. Kemudian kita buat lagi garis sepanjang T sama seperti yang kita buat di awal tadi, namun tegak lurus dengan tren. Diperoleh garis pink ini. Setelah itu kita tarik garis lagi dari ujung awal tren ke titik akhir garis T. Diperoleh garis pink yang telah ditujukan oleh pointer ini. Kemudian plunge dapat dihitung sudutnya dengan cara menentukan sudut pada segitiga pink ini. Sudut lancip pada segitiga ujung yang telah saya tunjukkan pada pointer. Didapat plunge 36 derajat dan tren 2,7 cm. Untuk pertanyaan yang nomor satu tadi yaitu kedudukan perpotongan kedua bidang ini. Oh, berarti untuk pertanyaan nomor satu tadi dapat dijawab dengan menuliskan tren sebesar 2,7 ini dan plus 3,6. Untuk pitch dapat kita cari dengan cara
dengan cara kita melakukan pemanjangan dari garis yang kita sebutkan tadi. Kita lakukan perpanjangan sebesar panjangnya sini ke ujung dari T tadi. Panjangnya garis yang berwarna ungu ini akan sama dengan garis berwarna ungu yang eh, berseberangan dengan T. Kemudian setelah kita tentukan panjangnya, kita tentukan lagi garis yang sejajar dengan strike berwarna hitam ini. Setelah itu, kita akan mendapatkan titik di tengah ini, yaitu perpotongan garis yang telah kita buat tadi dengan strike dari singkapan B. Kemudian kita tarik garis dari perpotongan antar T kedua singkapan dengan titik yang telah kita tentukan tadi. Nah, untuk pitch dapat ditentukan dengan cara menentukan sudut dari garis hijau ini dengan garis hitam. Diperoleh pitch 39 derajat. Untuk kedalaman di mana dilakukan pemboran di Boulder Creek ini dapat ditentukan dengan cara pemanjangan seperti pada gambar, dilakukan pemanjangan sampai garis ungu ini menyentuh singkapan Boulder Creek. Dan begitu pula dengan garis pink ini, kita lakukan pemanjangan, kemudian kita tentukan garis yang tegak lurus dengan garis ungu ini yang akan menyentuh garis pink. Diperoleh garis hitam ini. Setelah itu, kita tentukan panjang dari garis hitam. Diperoleh panjang dari garis hitam ini yaitu 3,5 cm. 3,5 cm ini akan dilakukan perhitungan secara nyata dengan cara membaginya dengan skala kemudian dikali dengan panjang sebenarnya 40 cm diperoleh panjang sebenarnya dari garis ini yaitu 31,1 meter. Untuk menentukan kedalamannya dengan cara melakukan rumus ini yaitu 31,1 dikurangi dengan 796 dikurangi 765, di mana 796 ini didapat dari perkiraan saya tentang eh, titik ini berada pada ketinggian 765, sedangkan pada ujung sini terdapat pada ketinggian 796. Diperoleh kedalaman 0,1 meter di bawah permukaan air laut. Mungkin eh, itu presentasi dari saya. Untuk kesalahan kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.